Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya sebagai tutor di sesi 1 ini akan menerangkan mengenai dasar dari statistika, yaitu yang pertama adalah ukuran pemusatan dan penyebaran data. Nah, di sini ada beberapa tujuan instruksional khusus. Jadi tujuannya pada intinya adalah teman-teman akan bisa mengeksplorasi data. Jadi eksplorasi data itu macam-macam ya, mulai dari penyajian data, yaitu pemrosesan data menjadi diagram atau grafik dan seterusnya. Lalu biasanya kita awali dengan menghitung ukuran pemusatan datanya yang terdiri dari rata-rata, median, modus, dan kuartil. Lalu untuk yang penyebaran data yaitu varian, simpangan baku, rentang, dan rentang antar kuartil. Jadi di sini kalau ukuran pemusatan berarti kita ingin tahu pusat data. Misalkan datanya dari rentang data yang pertama sampai data yang ke N gitu ya. Nah, di sini nanti kita ingin tahu, kita urutkan dulu. Itu ya, kalau median kita berarti perlu mengurutkan lalu mengetahui titik tengahnya di mana. Kalau rata-rata berarti kita menggunakan seluruh pengamatan nanti dibagi dengan jumlahnya dan seterusnya. Kalau yang simpangan baku, varian, rentang itu adalah seberapa jauh sebaran antara data yang pertama dan yang kedua ke yang ketiga dan seterusnya. Ya, jadi kalau di statistika itu nanti kalau kita histogramkan ya, kita plot histogramnya. Kalau sudah tahu histogram itu misal seperti ini. Nah, di sini nanti yang tengah itu ukuran pemusatannya, lalu seberapa jauh dia menyimpang. Ini tuh merupakan ukuran penyebaran datanya. Nah, akan kita bahas ya. Yang pertama, ukuran pemusatan data di sini dapat juga disebut ukuran tengah data. Jadi seperti yang sudah saya gambarkan tadi, kalau teman-teman mungkin lebih familiarnya kalau pakai histogram yang seperti ini ya. Tapi kalau di smoothing atau dihaluskan kan akan menjadi suatu kurva distribusi seperti ini. Nah, ukuran pusatnya itu bisa dihitung dengan min atau median dan modus. Nah, untuk yang jarak ke kanan kirinya ini ya, ukuran sebaran datanya itu nanti akan kita bahas. Kita bisa hitung dengan satuan varian, simpangan baku, dan seterusnya. Kita bahas satu per satu. Min atau rata-rata. Saya yakin teman-teman semua sudah sangat familiar dengan ini ya, mudah ya. Ini sudah dipelajari sejak SMA. Jadi min adalah jumlah semua data yang dibagi dengan banyaknya data. Jadi kalau data kita 10, maka kita tambahkan semuanya, kita bagi dengan 10 jumlahnya. Atau kita bisa singkat sebagai sigma I sama dengan 1 sampai N, yang berarti penjumlahan mulai indeks I sama dengan 1 sampai ke N. Contoh, berat 5 orang bayi yang baru lahir di suatu rumah bersalin pada suatu hari adalah 3 kg, 28 kg, dan seterusnya. Ada 5 bayi, maka min dari berat waktu lahir untuk data itu adalah seperti ini. Kita tambahkan semuanya lalu dibagi dengan 5, ketemulah 3,24 kg. Nah, kelemahan dari min apa? Jadi kelemahan dari rata-rata itu ketika ada suatu outlier atau data pencilan yang sangat jauh, misalkan ya kita punya grafik yang seperti ini tadi.
Lalu ternyata di sini ada pencilan suatu data ya. Jadi misalkan berat badan bayi ini ya, berat badan bayi yang baru lahir biasanya kan sekitar ya mungkin minimal 2 kilo gitu ya, sampai yang sering atau rata-ratanya sekitar 3,2 gitu. Mungkin paling berat mungkin berapa ya, 4 mungkin ya. Ternyata di sini ada sekitar 4,5 atau mungkin 5 kilo gitu ya untuk bayinya. Nah, kalau kita menggunakan rata-rata, maka ketika kita jumlahkan secara keseluruhan, nanti rata-ratanya akan lebih ke kanan. Misalkan akan di sini, tuh ya. Padahal sebenarnya yang benar kan yang di sini gitu. Karena pengaruh satu outlier atau data pencilan ini, maka bergeserlah si rata-rata seperti ini. Maka untuk mengatasi hal tersebut, kadang-kadang kita suka menggunakan median. Karena median ini lebih tidak sensitif terhadap outlier atau data pencilan. Median adalah nilai yang membagi data menjadi dua bagian yang sama. Median juga sama dengan kuartil kedua. Kalau kuartil itu kan ketika kita membagi suatu data menjadi berapa kalau kuartil? Jadi kita membagi suatu data menjadi 4 ya. Nanti ada di sini ada Q1, Q2 dan Q3. Nah, Q2-nya ini adalah nilai tengah atau median. Nah, data harus diurutkan dari data terkecil ke data terbesar. Ini ingat-ingat ya, kalau median data harus diurutkan terlebih dahulu sebelum mencari nilai tengahnya. Misalkan ada data ini yang sebanyak n, maka di sini k adalah n plus 1 per 2. Maka jika n ganjil, mediannya adalah xk. Jika n genap, mediannya adalah xk plus sk plus 1 per 2, di mana K sama dengan N per 2. Kita langsung ke contoh aja biar lebih jelas ya. Carilah median data berat waktu lahir 5 orang bayi dari contoh sebelumnya. Misalkan di sini datanya ada berapa, berarti 1, 2, 3, 4, 5. Berarti nilai tengahnya kalau ganjil maka XK, K-nya adalah N plus 1. Di sini 5. Berarti 5 plus 1 sama dengan 6 per 2. Berarti ketiga. 1, 2, 3. Inilah mediannya. Misalkan di sini kita punya nilai lagi 4,5, 6. Berarti kan genap. Maka mediannya adalah ini, kita bagi menjadi 2. Ini ditambah lalu dibagi 2. Gitu ya. Yang selanjutnya adalah modus. Modus adalah nilai yang sering muncul atau frekuensi terbesar. Ini juga lebih baik diurutkan. Kenapa? Sebenarnya tidak usah diurutkan, tidak apa-apa sih. Cuman kalau datanya banyak kan kurang bisa melihat secara jelas gitu ya. Jadi lebih banyak diurutkan sehingga kita bisa tahu, atau dikelompokkan sehingga identifikasi modusnya lebih cepat. Dan selanjutnya kuartil adalah nilai-nilai yang membagi data terurut menjadi 4 bagian yang sama. Jika terdapat n data dan diurutkan dari kecil ke besar, maka kuartil bawah atau kuartil 1 adalah nilai X yang sedemikian rupa hingga 1/4 jumlah data berada di bawahnya. Ya, seperti yang saya bilang tadi ya. Jadi kita bagi data itu menjadi 4. Sebenarnya di sini Q1, Q2, Q3. Kalau Q2 ini kan berarti setengah. Berarti kalau di sini berapa? 3/4, di sini 1/4. Cara menghitungnya. Nah, pertama metode belah 2. Jadi kita pertama mengurutkan datanya, mulai dari data terkecil sampai data terbesar. Hitung posisi kuartil kedua ya.
kuartil kedua. Jika posisi kuartil kedua bulat, kuartil kedua sama dengan data ke n+1/2. Sepertinya tadi ya. Jadi jika posisi kuartil kedua bulat itu maksudnya kita mencari median dari data itu dulu. Lalu jika posisi kuartil kedua pecahan, maka kuartil kedua sama dengan rata-rata dari data ke n+2 dan n+2 plus 1. Tuh, seperti yang tadi ya. Jadi tadi kalau median, kalau datanya genap, maka kan akan di rata-rata. Ya. Misalkan di sini data pertama, kedua, ketiga, 4, 5, 6. 6 kan? Berarti kalau kita cari mediannya berarti kita merata-rata ini. Ya, 3 ditambah 4 dibagi 2. Gitu. Oh maaf, ini data ke. Berarti maksudnya bukan gini. Berarti N3 ditambah N4 dibagi 2 misalkan. Lalu hitung posisi kuartil pertama dan kuartil ketiga dengan menggunakan rumus ini. Jadi Nq1 sama dengan Nq3 itu sama dengan posisi kuartil kedua terpangkas plus 1/2. Atau seperti ini ya, terpangkasnya nanti kita simbolkan dengan bintang. Posisi kuartil kedua terpangkas maksudnya adalah angka bulat dari posisi kuartil kedua. Misalnya dari perhitungan diperoleh Nq2 6,5, maka Nq2 sama dengan 6. Pecahan 0,5-nya dihilangkan. Maksudnya terpangkas itu kita hanya ambil integernya saja atau bilangan bulatnya saja, 6. Penetapan nilai kuartil pertama dan ketiga pada prinsipnya sama dengan penentuan kuartil kedua pada langkah 3. Nilai kuartil pertama dihitung mulai pengamatan terkecil, sedangkan nilai kuartil ketiga dihitung dari pengamatan terbesar. Jadi misalkan yang ini tadi ya, kita sudah dapat nilainya, kita sudah dapat nilai ini. Ini sebagai Q2. Maka bagaimana dengan Q1 dan bagaimana dengan Q3? Kita itu seperti membelah ini menjadi 2, lalu kita hitung lagi nilai tengahnya gitu. Ada metode lain yaitu metode interpolasi. Yang pertama, urutkan data dari yang terkecil sampai yang terbesar. Posisi kuartil ke I adalah ini ya. Yang ini menurut saya lebih singkat dan lebih mudah diterapkan. Jadi langsung dibagi 4 karena memang kuartil tadi kan membagi data menjadi 4. Posisi kuartil ke I adalah NQI sama dengan I/4 dikali N+1. Tuh ya. Jadi apa itu? Di sini ada XQI dan seterusnya. Jika posisi kuartil pecahan, maka nilai kuartil dihitung dengan pendekatan interpolasi yang formulanya seperti berikut. Jadi data XAI itu data sebelum posisi kuartil ke I ditambah nilai pecahan dari posisi kuartil dikali dengan data setelah posisi kuartil ke I dikurangi data sebelum
posisi kuartil ke I. Jadi ini adalah perbedaan dari data sebelum posisi dan sesudah posisi. Kita langsung masuk ke contoh saja biar lebih enak membayangkannya. Contoh, tentukan kuartil pertama, kedua, ketiga dari data berikut. Datanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Berarti di sini kita bisa tahu, kita bagi 2 berarti Q2-nya berapa? Q2-nya adalah 8 plus 5 per 2. Ya. Ini untuk menghitung Q2. Nah, kalau kita menggunakan kedua pendekatan, misal pendekatan pertama, metode belah 2. Urutkan data ini. Jadi pertama diurutkan dulu datanya. Oh, maaf. Saya tadi lupa tidak diurutkan ya. Maaf. Nah, kadang saya juga terlupa tidak mengurutkan. Jadi tolong diingat-ingat kalau menghitung kuartil median itu wajib diurutkan terlebih dahulu karena nanti akan salah ya. Jadi ini kalau kita mau menghitung kuartil 2-nya berarti ini ya data ke-4 dan ke-5 ini kita jumlahkan 5/6 dibagi 2 atau 5,5 ini sebagai Q2. Nah, posisi kuartil NQ2 datanya ada berapa? Datanya ada 8. Maka di sini karena datanya genap, maka 8 plus 1 dibagi 2. Maka posisi ke-4 setengah. Ya, 1, 2, 3, 4 setengah harusnya di sini ya. Di antara ke-4 dan ke-5, 4 setengah. Maka posisi dari NQ1 sama dengan NQ3 itu sama dengan 4. Kita ambil ininya saja ya, bilangan bulat tanpa pecahannya, hiraukan pecahannya. Jadi 4 ditambah 1 bagi 2 yaitu 2,5. Di mana posisi 2,5? Nih ya, ini 1, ini 2. Maka posisi 2,5 adalah antara ini. Berarti 4 tambah 5 per 2, 4,5. Rata-rata data kedua dan ketiga. Kalau kuartil 3-nya berarti gimana? Sama, posisi 2,5 yang ke kanan ke sini. Atau kita bisa tahu dari sini ya. 8 ditambah dengan 8 dibagi 2 yaitu 8. Maka rata-rata data ke-6 dan ke-7. Ya, dari sini ke-6 dan ke-7. Karena apa? Ini kan data urutan ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, tadi posisinya NQ1 sama dengan NQ3 itu 2,5. Ya. 2,5. Maka kita ambil berangkat dari sini. Ini kan setelah kita bagi 2 ya tadi ya. Jadi ini 1, 2. Berarti 2,5 itu di antara 6 dan 7. Gitu. Pendekatan 2, metode interpolasi. Kita urutkan dulu datanya. Lalu
di sini posisi kuartilnya, kalau NQ1 berarti kan 1/4, NQ2 berarti setengah atau 2/4, NQ3 berarti 3/4. Nah, kita tambahkan saja 8+1. Jadi di sini posisinya seperti ini. Tuh. Lalu nilai kuartilnya bagaimana? Nilai kuartilnya adalah di sini NQ1 2,2,5. Maka posisi data kedua berapa? Ini 1 2 berarti 4. Ya. Kalau NQ2 ini 4, data keempat 1 2 3 4 5. NQ3 6,75 berarti data ke-6 1 2 3 4 5 6 8. Ya, paham ya? Lalu ini sama 1/4, setengah, dan 3/4. Jika selisih dari data tadi kan posisinya 2,25, berarti data kedua dan setelahnya yaitu 5 ini, berarti 5 dikurangi 4 sama yang tadi juga ini, dan setelahnya berarti 6 dikurangi 5. Yang 8 juga sama, ini kan setelahnya sama-sama 8-nya, maka seperti ini. Tuh, jadi terserah mau pakai cara pertama atau cara kedua. Lalu di sini ukuran penyebaran data. Antara lain ada varian, standar deviasi, rentang, dan rentang antar kuartil. Sebenarnya varian sama standar deviasi ini hampir sama, maksudnya rumus dari ini ya. Jadi standar deviasi ketika dikuadratkan itu sama dengan varian. Nah, begitu pula varians, berarti akar dari varians itu sama dengan standar deviasi. Nah, di sini ukuran penyebaran data. Jadi misalkan di sini kita punya dua ya, A dan B, ada dua grafik. Bisa kita lihat penyebaran datanya, yang A itu seperti ini, yang B ini flat, naik sedikit, flat seperti ini. Data tersebut mempunyai nilai pusat sama tetapi variasi berbeda, penyebarannya berbeda. Jadi sama-sama pusatnya di 5, ya kan? Pusatnya di 5. Tapi penyebarannya beda. Jadi yang ini itu seperti ini misalkan, yang ini itu ya seperti ini, lebih flat. Ini lebih agak runcing. Maka penting bagi kita untuk mengetahui penyebaran datanya. Karena kalau sebaran datanya semakin lebar, itu juga berarti variasinya lebih jauh juga. Jadi lebih beragam. Kalau standar deviasinya semakin kecil, maka dia semakin presisi. Rumus dari varians. Nah, kita biasa bagi menjadi dua, yaitu varians untuk populasi dan varians untuk sampel. Ya, kalau untuk populasi simbolnya sigma. Sigma seperti ini ya, sigma itu standar deviasi, sigma kuadrat itu varians. Nah, kalau untuk sampel maka di sini kita pakai S simbolnya. Dan di sini kalau populasi berarti N besar. Kalau sampel karena kita hanya mengambil beberapa saja dari populasi ya. Misalkan di sini ada populasi. Sampel itu kan hanya mengambil sebagian kecil dari populasi. Misal kita ambil ya secara acak sebagian kecil dari populasi, gitu saja. Nah, di sini ada juga perbedaan. Kalau populasi itu N, kalau varians kita perlu koreksi yaitu N-1. Sehingga hasilnya nanti tidak bias. Jadi yang
sampel ini bisa mewakili populasi. Standar deviasi akar dari varians. Jadi rumusnya sama ya seperti tadi ya. Penjumlahan dari ini XI atau nilai yang sebenarnya dibagi X bar rata-ratanya, dikuadratkan lalu dibagi dengan N. Nah, rumus ini bisa juga disederhanakan atau diubah dengan bentuk lain seperti ini. Ini sama ya. Antara ini dan ini itu sama. Jadi silahkan boleh pakai rumus yang ini atau boleh pakai rumus yang ini, nilainya akan sama hasil akhirnya. Contoh dari standar deviasi. Dalam suatu eksperimen psikologi, sinyal yang membangkitkan semangat dengan intensitas tertentu digunakan pada 6 subjek eksperimen. Waktu reaksi mereka dicatat dalam detik adalah 4, 2, 3, 3, 6, 3. Hitunglah deviasi standar himpunan data ini dengan menggunakan rumus hitung. Maka pertama paling mudah kalau kita pakai kalkulator atau pakai Excel juga bisa ya. Jadi kita kuadratkan dulu. Lalu kita juga harus menghitung rata-ratanya ya. Kalau pakai ini berarti kita harus menghitung rata-ratanya. Tapi kalau pakai yang ini ya, jadi kalau pakai rumus yang ini berarti kita perlu menghitung rata-ratanya. Lalu menghitung selisihnya kita kuadratkan. Kalau yang ini kita tidak perlu menghitung rata-ratanya, kita hanya perlu menghitung XI-nya yang asli, lalu XI yang dikuadratkan. Ini pakai yang menjawab ini pakai rumus yang ini. Jadi pertama kita kuadratkan lalu kita masukkan ke dalam rumus ini ya. Ini kalau ini berarti kita kuadratkan dulu baru dijumlah. Kalau ini kita jumlah dulu baru dikuadratkan. Ini jangan sampai salah ya. Jadi ini kita jumlah dulu baru nanti dikuadratkan. Kalau yang ini sudah kuadrat dulu baru dijumlah. Lalu nanti hasilnya ini. S-nya atau deviasi standarnya adalah 1,38. Rentang sampel yaitu observasi terbesar dikurangi observasi terkecil. Ini contoh rentang datanya ya. Jadi observasi terbesarnya mana? Kalau datanya kecil seperti ini kita bisa langsung lihat terbesarnya 6. Lalu terkecilnya berapa? 2. Kalau datanya banyak besar paling gampang diurutkan dulu. Jadi bisa tahu mana nilai terbesar maksimumnya dan mana nilai minimumnya. Jadi rentangnya 6 dikurangi 2 sama dengan 4. Maka rentang antar kuartilnya di sini 8. Jadi kalau rentangnya itu yang maksimum dikurangi minimum. Tapi kalau rentang antar kuartil atau bahasa Inggrisnya itu interquartile range. Interquartile range. Ini bahasa Inggrisnya itu range. Nah, maka adalah Q3 dikurangi dengan Q1. Jadi ini harus menghitung kuartilnya dulu baru bisa mengerjakan rentang antar kuartil. Ya, sekian materi kita untuk sesi 1 ini. Semoga bermanfaat dan silahkan jika ada pertanyaan bisa ditulis di kolom diskusi. Atau bisa juga langsung mengirim ke email saya yang sudah tertera di perkenalan. Ya, sampai bertemu di sesi selanjutnya. Selamat belajar.